Yang nggak disangka-sangka benar-benar thalassemia itu di luar expect. Kita sehat, besok belum tentu. Benar-benar today give, tomorrow mystery. Apa aja, Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, hai teman-teman semuanya. Sobat kasih tahu di Sobat rumah. kasih tahu di rumah. Seperti ada yang beda nggak sih dari kita? Iya. Apa tuh Liana tuh? Ya, yang cerah-cerah. Matching. Tumben kita samaan. Ya, kita sambil menunggu satu produk yang hadir untuk kita. Iya, kita jadi pakai ini dulu. Pakai Buat ini teman-teman kalau mau merchandise dari kasih tahu, Nah, sini. dipesen tat ya, dipesen. Di sini. Oke, sepertinya hari ini kita akan berbicara tentang konsep yang berbeda sedikit. Iya. Apa tuh Liana? Biasanya kita ngobrolnya seputar apa? Bisnis. Karir profesional. Nah, Sekarang jadi tentang apa nih? kemarin politik juga. Oh, politik. Iya kan? Nah, Iya. sekarang kita ingin berbicara seputar kesehatan. Dan ini tuh termasuk penyakit yang langka. Oh, Dan gitu kita ya. bakal mengundang langsung salah satu narasumbernya. Tapi sebelum kita mulai, kita harus ngajak teman-teman jangan lupa follow Instagram kita Dikasih tahu official. dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ya, kasih tahu official. Gitu nggak sih? Jangan lupa lonceng di bawah ini, Sini. Di mana? Di mana? Sini. Oke. Dan hari ini kita ada cemilan juga yang menemani kita. Apa ini cemilannya? Ada jeng cetar, rempeyek jeng cetar. Ini tuh Ini bakal semangat banget aku kayaknya. ini itu akan menuju nasional, oke? Oke. Kita langsung undang narasumber Oke, kita. Iya. Siapa kira-kira? namanya? Kita kasih tahu? Kasih tahu dong. Kasih tahu dan tada! Halo. Boleh kenalan dulu dong. Iya, Mas. Iya, nama aku Fadal Nuryandi. Aku adalah seorang penyintas thalassemia dari umur 8 bulan. Umur 8 bulan. Ya Allah. Itu 8 bulan udah ngerasain sakit seperti itu? Iya, kalau dari cerita ibuku sih, aku waktu divonis sakit thalassemia sebelumnya kayak ngerasa demam, nggak kunjung-kunjung reda. Dari kecil itu ya. Dari Terus kecil. pucet, sama pas diraba ke rumah sakit kok kayak nggak sembuh-sembuh. Ternyata limpanya membesar dan dicek lab segala macam. Baru Ternyata aku ada diagnosnya ya. diagnosa thalassemia. Karena dulu kan perkembangan teknologi belum begitu pesat Iya, kan. iya, iya. Jadi orang tua aku juga masih Awam ya. awam dan bingung juga nih sakit apa. Gitu. Pas dicek ternyata ada kelainan darah thalassemia. Oke. Jadi nih teman-teman kasih tahu. Jadi Mas Fadel ini merupakan salah satu penyintas ya dari penyakit thalassemia. Nah, thalassemia sendiri menurut Mas Fadel nih apa sih? Thalassemia itu adalah suatu penyakit kelainan darah yang diturunkan oleh kedua orang tua yang memiliki gen thalassemia. Kalau di bahasa tongkrongan aku sering ke teman-temanku tuh aku kayak baterai aja gitu, baterai yang harus dicas Terus menerus gitu. Tapi thalassemia ini tuh bedanya sama leukemia apa sih? Mas, mungkin kalau teman-teman kasih tahu ada yang belum tahu kan gitu. Sama Banyak leukemia. yang ini anemia, leukemia sama thalassemia itu banyak yang awam kan. Kalau thalassemia itu kelainan darah yang harus diwajibkan transfusi darah penderitanya. Kalau leukemia itu adalah kanker darah. Kalau anemia kekurangan darah. Ya. Jadi kalau thalassemia itu harus transfusi darah seumur hidup. Dan thalassemia ini bisa dicegah, cuman saat ini belum bisa disembuhkan, hanya gen terapi dan bone marrow transplantation. Dan itu juga presentasinya belum bisa 100% gitu. Berarti memang harus terus-menerus transfusi Iya, itu ya? betul. Boleh tanya,
Itu tuh kan tadi katanya dari umur 8 bulan. Itu faktor penyebabnya apakah benar karena genetik atau ada penyebab lainnya nih Iya, Mas Fadel? pure genetik dari kedua orang tua yang memiliki pembawa sifat thalassemia. Jadi Kedua? kalau ibu bapakku ada gen thalassemia, persentasenya Keturunannya besar akan, ya. besar untuk thalassemia. Gitu. Penyebab lain dari itu nggak ada? Nggak ada, hanya genetik Hanya dari karena kedua genetik. orang tua. Iya, makanya penting sekali pemerintah tuh kayak membuat peraturan kayak screening nasional gitu. Screening nasional, maksudnya sebelum menikah cek. Sebelum menikah atau sedini mungkin untuk periksa thalassemia, karena screening thalassemia ini nggak akan berubah hasilnya dari awal sampai akhir. Kalau Ada gen ada gen gitu itu ya. ya udah ada gitu. Jadi untuk Cuman cek mengantisipasinya, sekali aja. berarti untuk mengantisipasinya jangan sampai ketemu dari yang satu ada gen thalassemia dan satu pun Iya, suami kalau istri digabungin itu ya. potensinya tinggi ya. Potensi tinggi gitu. Berarti memang ini edukasi ya buat sobat kasih tahu ya gitu. Kalau yang mau menikah nih buat teman-teman gitu, ada baiknya kita ya cek dulu gitu si laki-lakinya dan si perempuan. Memang dulu sih aku Mas Fadel memang dulu punya teman dokter juga seperti itu nyaranin kalau sebelum nikah tuh ya kita cek dulu gitu kan, apakah gennya ini kita oke gitu kan untuk darahnya Karena apa itu seperti salah itu ya. satu cara untuk mencegah thalassemia, Mencegah hanya itu ya. itu, the only one, hanya periksa Cuma itu. darah itu, Hmm. periksa screening thalassemia lengkap. Aku tuh sejujurnya ya, tadi sebelum kita mulai podcast ini aku udah sempet ngobrol sama Mas Fadel sendiri dan aku tuh sampai ya terharu, Iya, nangis mengeluarkan air gitu. mata Jadi namanya. aku nggak ngelanjutin gitu, makanya kita bakal gali lebih dalam lagi. Iya, iya. Tadi sempat cerita nih, Mas Fadel itu di tahun 2002 ya? 2002 ini Mas Fadel ini sempat masuk ruang ICU itu koma atau gimana? Tahun 2002 itu aku pernah, limpaku udah terlalu besar, aku harus operasi splenektomi, itu pengangkatan limpa. Pengangkatan. Tapi memang terlihat gitu dari Iya, karena udah terlalu membesar dan saat itu salah satu solusinya ya dioperasi. Dan saat itu pas operasi itu aku ada pendarahan. 2002 itu ya. Dan sempat agak kritis dan alhamdulillah masih tertolong karena penanganan dari rumah sakit cukup baik. Gitu. Dan Ya. Kalau aku mau nanya lagi, kalau itu kan thalassemia itu cuci darah ya? Atau Transfusi darah. transfusi darah? Oh, transfusi Iya. darah. Itu dari umur berapa? Dari umur 8 bulan 8 aku bulan itu mengidap udah thalassemia. transfusi. Berarti kalau sekarang ini intensitasnya gimana tuh kalau untuk thalassemia? Apakah harus minggu sekali gitu? Aku Mas Fadel? saat ini 3 minggu sekali rutin ke Ke rumah sakit. rumah sakit untuk transfusi darah. Cuman kalau aku ada sakit atau ini bisa dipercepat kan. Oh gitu. Kalau misalnya lagi habis sakit gitu, aku percepat gitu. Transfusi darahnya. Dan itu rutin 3 minggu sekali seumur hidup dan mengkonsumsi obat kelasi besi karena efek dari transfusi darah itu akan kelebihan zat besi dalam tubuh kita. Makanya tiap hari aku konsumsi Konsumsi itu obat ya? kelasi besi itu. Perjuangannya ini pasti nggak main-main loh. Iya, Karena dari umur 8 bulan itu udah harus menghadapi yang namanya transfusi darah. Di tahun 2002 itu umur berapa? 2002 itu sekitar SD kelas 4 ya. Di SD kelas 4 itu udah Sekitar umur 10 tahun lah. umur 10 10 tahun tahun ya? itu udah operasi limpa. Ya. Luar biasa perjuangan Mas Fadel ini dan ya kita bocorannya ada denger nih bahwa Mas Fadel itu punya kumpulan komunitas juga ya. Iya, iya. Komunitas yang dimana itu teman-teman pengidap penyakit thalassemia itu tadi Iya. saling mensupport itu gimana ceritanya itu? Ya itu berawal dari dari dulu tuh kayak thalassemia tuh semakin tahun tuh semakin bertambah dan
belum ada komunitas yang tergerak untuk menurun semakin banyak kan tiap tahun penderitanya nih, dan belum ada komunitasnya. Akhirnya seorang sahabat aku tuh lagi magang di Ekmen, dan ada sahabatnya tuh di sana yang non talasemi bilang kalau kanker kan udah ada yayasannya, Iya, udah talasemi banyak, ya. belum ada komunitasnya. Gimana kalau dibuat gitu untuk mengawarenesskan orang-orang tentang talasemi agar semakin banyak orang yang aware tentang talasemi. Karena saat ini tuh waktu 2016-2015 tuh kayak belum ada sama sekali. Jadi berarti kapan tuh dibuatnya Thalassemia Movement? 8 Mei 2016 bertepatan di Hari Thalassemia Sedunia. Oh, Gitu. 2016. Jadi kita bergerak untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya thalassemia gitu. Terus kita juga membuat create event-event untuk adik-adik Campaign, ya? thalassemia, adik-adik yang dewasa. Kita buat event-event untuk biar mereka ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Ya tadi donor darah itu ya Mas Fadel. Donor darah. Kebetulan hari ini dari Thalassemia Movement ini ada event ya? Iya, donor darah Ramadan, karena itu event tahunan kita. Karena pas di bulan Ramadan ini stok darah pasti menipis sekali, karena kita benar-benar konsumsinya selain makan nasi ya konsumsi darah gitu. Dan selama pandemi waktu kemarin kita benar-benar namanya kesulitan darah, nggak hanya pas di bulan puasa aja, itu benar-benar setiap bulan kita benar-benar berjuang mencari darah gitu. Sedikit mau bertanya tadi yang tentang komunitas ini. Kan di tahun 2016 itu dibentuk komunitasnya, dan yang pastinya mungkin nggak banyak yang ngikut untuk awal-awal gitu. Apakah ada peran dari pemerintah untuk support dari kumpulan organisasi atau komunitas ini? Saat itu sih belum ada dari pemerintah, hanya kita dari teman-teman di pasien, para volunteer yang bergabung, sama tenaga medis dari dokter-dokter, perawat segala macam yang membantu kita. Dan semakin berjalannya waktu, kita semakin dilirik oleh teman-teman gitu. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah cukup banyak yang aware tentang thalassemia ini. Sekarang untuk pemerintah sendiri sudah ada turun tangan untuk mensupport thalassemia? Saat ini ya yang aku harapin yang screening nasional ini belum tergerak nih, masih pilot project di beberapa rumah sakit, di beberapa kayak sekolah gitu. Cuman kalau buat secara nasionalnya belum, dan itu harus kita perjuangin bersama sih, karena kalau kita sendiri aja nggak akan bisa gitu. Harus semuanya sih membantu kayak stakeholders segala macam, pemerintah yang berperan lah semuanya. Dan juga untuk pengobatan ini kan yang pastinya tuh nggak murah, Kak Mila. Iya. Dan ini kalau Mas Fadel sendiri pengobatannya dengan biaya sendiri kah atau kalau pakai fasilitas apa, asuransi? Kalau dulu itu masih pakai pribadi, cuman alhamdulillah semenjak tahun 2010 ke atas lah udah mulai BPJS sudah meng-cover semuanya gitu. Dan biaya pengobatan thalassemia ini nggak main-main, udah menempati posisi kelima setelah jantung, stroke, ginjal. Gitu. Dan thalassemia ini ke urutan kelima yang memakan anggaran BPJS Kesehatan, dan satu pasien itu 300 sampai 500 juta per satu pasien per tahun. Per tahun 300 sampai 500 juta. Jadi banyak anggaran negara itu ya yang tersedot untuk thalassemia. Per pasien loh itu? Iya, berarti gini Mas Fadel, kira-kira nih ada berapa orang kah yang Mas Fadel tahu, atau berapa persen kah penderita thalassemia di Indonesia? Kan Mas Fadel di komunitas saat ini sekitar 13.000, 14.000 pasien yang terdeteksi.
talasemia di seluruh Indonesia dan itu tiap ya tahun selalu bertambah. karena ini harus benar-benar kita stop, kalau enggak ya seperti bom waktu lah, akan semakin banyak. Apalagi ya itu tadi kita nggak tahu kita tuh ternyata membawa Iya, genetik iya. dari talasemia Makanya itu ya. itu kita harus ya menggalakkan screening talasemia ini untuk memutus talasemia. Targetnya di 2045 kita menuju zero born talasemia. Semoga. Mudah-mudahan ya Kak. 2004 berapa? 2045. 2045 insya Allah. Tadi tuh Liana juga selain 2000 berapa tadi? 2002 ya. 2002. Nah, ini tuh Mas Fadel ini pada tahun 2010 kemarin ya? 2020 pas Covid. pas Iya. Covid mengalami koma ya. Mas Fadel tuh gimana, iya. bisa diceritain nggak? Awalnya aku kayak jalan sedikit kayak nyesek terus sampai dicek sama dokter kok nggak kenapa-kenapa, sampai akhirnya kata dokterku, dokter Ludi Diani dan Prof. Mustika Amalia yang merawatku dari kecil, bilang kalau misalnya weekend masih seperti ini dibawa ke IGD. Ternyata awalnya tuh di ini karena COVID, pas dicek sama dokterku, pasien saya ini nggak mungkin COVID ya. kayaknya, karena gejalanya bukan kayak COVID, kayak nyeseknya yang luar biasa gitu. Terus pas dicek segala macem, ternyata ada komorbid dari efek talasemianya, zat besinya menumpuk di pankreas dan jantung. Ternyata aku ada komorbid jantung dan diabetes. Dan sampai sekarang rutin berobat juga ke poli jantung dan diabetes, dan konsumsi insulin juga dan obat jantung gitu. Dan sempat kritis juga pas itu. Boleh ceritain nggak yang tuh masa kritis itu? Ya ini kayak believe or not believe ya. Itu berapa lama Mas Fadel? Kejadiannya 3 hari 4 hari itu aku kayak kritis banget. Kayak detak jantungku itu udah tipis banget. Dan saat itu kan lagi COVID. Saat itu pas ibuku dipanggil sama ini ke dokter, harusnya aku di ventilator karena saat itu lagi COVID, alat ventilator lagi nggak ada, dan salah satunya cara mau didiemin saja atau pakai defibrillator yang buat di jeder ya. Akhirnya kata ibuku ya udah yang terbaik aja, yang terbaik ibu mau gimana penanganannya, ya udah kita pakai defibrillator aja. Dan di defibrillator sampai 10 kali aku masih belum sadar itu, sampai aku kayak ada di namanya astral dimension, kayak hidup di dunia udah lain. Di dunia lain gitu loh. Hidup di dunia lain itu maksudnya ngerasain banget. Iya, aku kayak merasakan banget sih, kayak aku jalan di sebuah hutan gitu yang gelap banget, cuman ada titik putih. Aku ada di perempatan jalan gitu, sebelah kiri aku kayak ada almarhum ayah aku, almarhum nenek aku sama teman-teman talasemia aku gitu ya? yang iya, yang udah nggak ada, kayak gimana, kayak ngajak sini belok ke kiri aja. Cuman entah kenapa di saat itu mungkin Tuhan masih memberikan aku jalan, aku tetap ke titik putih sebelah kanan. Dan aku lihat setelah titik putih itu ada jasadku lagi sama ibuku yang udah nangis-nangis gitu. Dan beberapa saat kemudian aku angkat tangan, kayak hidup kembali gitu ya. Sampai dokter-dokternya pun kaget gitu, sampai ibuku kaget, sampai sebelumnya tuh kayak udah diklasin aja aku, mungkin udah ini, ternyata Tuhan masih menolong aku. Dan 4 tahun kejadian itu aku bed rest total. Akhirnya alhamdulillah sekarang udah bisa olahraga lagi, bisa beraktivitas kembali. Kayak blessing in disguise banget sih dari Tuhan. Dari kejadian itu. Itu tuh berapa lama itu kalau Mas Fadel, maksudnya komanya itu?
Sekitar 30 menit, 40 menit sih. Cuman aku kayak ngerasa lama banget, abis itu kayak Di sekujur ruang tubuh ICU aku. itu berapa lama? Di ruang ICU sekitar 2 minggu. Lama banget. 2 minggu ya. Di penanganan intensif Iya, gitu. Sama sih, aku juga 2 minggu waktu itu. Iya, sampai sekarang itu kejadian itu masih suka Teringat ya. terdistract gitu. Aku lagi ngapain suka terdistract gitu. Sampai aku ada divonis juga PTSD karena post traumatic stress disorder, itu kejadian yang sangat luar biasa bagi Jadi aku masih di suka titik rendah mengingat itu ya. selama hidup aku. Mengingat kejadian yang di dalam afterlife itu atau traumatik karena Dua-duanya sih. Dua-duanya ya. Gitu. Jadi gini, Mil. Dari umur 8 bulan sampai sekarang itu pasti butuh perjuangan yang sangat-sangat ya gitu. Memang yang namanya kita harus transfusi darah dan yang namanya mulai dari biaya ya Mas ya, mulai dari biaya, waktu dan Mental juga mental ya. terus kita mau sekolah juga teman-teman sekitar bagaimana Iya, gitu. dan dulu tuh aku benar-benar mengalami namanya pembulian. Diskriminasi karena Boleh dong aku ceritain Mas. kayak dulu kan badanku kurus banget, perutnya buncit sebelum dioperasi. Kayak teman-teman di sekolah tuh kayak membuli aku, kayak Bisa kayak sekolah kayak olahraga aku nggak pernah ikut, jarang ikut. Terus Upacara dibully nggak gitu. pernah ikut, sampai aku itu sampai bolos seminggu pokoknya. Main ke warnet, ke rental, sampai ibuku tahu kenapa nggak sekolah karena sering dibully di sekolah. Akhirnya ibuku ke sekolah menjelaskan semuanya kalau padahal ini ada sakit segala macem, dan akhirnya dari sekolah gitu kayak ngasih tahu ke teman-teman kalau padahal ini sakit. Harusnya seperti akhirnya, itu sih ya, iya. dari guru-guru gitu ya. Itu mereka yang ngebully itu sebelumnya nggak tahu kalau Mas Fadel ini sakit atau bagaimana? Kayak udah tahu, cuman kayak ya Tetap namanya aja anak gitu ya. kecil kan belum tahu, jadi ya pembulian dari zaman Itu kecil. sampai umur berapa Mas? Itu aku ngalamin sampai sekarang kan masih suka di ini, cuman aku kalau sekarang ya kayak ya udah emang saya Biasa sakit aja ya. udah Betul. enjoy aja, udah kayak udah menerima, udah embrace diri aku sendiri gitu. Itu yang bully. Terus kemudian yang mental atau yang PTSD mulai ya? mental mulai dari keuangan itu dulu gimana Mas? Kan biayanya lumayan sangat-sangat ini. Iya, waktu zaman dulu ya bener-bener dari ibuku, kan ibuku masih kerja kan. Jadi dari gaji dari ibuku aja gitu. Karena belum ada pertolongan dari pemerintah zaman dulu. Pertolongan dari pemerintah itu di tahun berapa tadi? Di tahun 2010 ke atas lah. 2010 ke atas. Udah mulai udah di cover namanya. Karena Thalassemia Movement juga kan berdirinya 2016. Iya, betul. Pernah di titik terendah yang memang kayak gimana gitu Mas? Ya itu di tahun 2020 itu 2020. benar-benar titik terendah aku dalam hidup, yang benar-benar aku 3 tahun benar-benar di kursi roda sampai 2-3 bulan, sampai di rumah terus. Aku jadi ingat Pas ngerasain itu ya kayak berserah diri banget sama Tuhan, terus banyakin kegiatan positif sih, kayak baca buku. Aku banyak banget pas itu, nonton TV, nonton film-film yang membuat aku semangat gitu, sama support system dan doa dari ibu aku sih yang benar-benar menembus langit banget nih. Dan support system dari lingkungan Iya, ya, dari sama teman-teman sahabat-sahabat aku Thalassemia juga. Movement itu gimana tuh? Kalau dari Mas Fadel. Thalassemia Movement itu saling support gitu banget. ya. Cuman alhamdulillah juga di sahabat-sahabat aku yang di luar thalassemia juga sangat mensupport diri aku, sering berkunjung ke rumah gitu selama aku habis sakit. Ini loh, kalau kita sakit itu Liana, pasti kita kan mentalnya down, ya kan? Nah, makanya butuh support lebih kan? Benar. Kita mungkin tadi Mas Fadel bilang susah Sesak untuk nafasnya. Iya. bukan maksudnya untuk bekerja gitu kan,
itu ya bekerja itu kan susah nggak juga. susah kan? Iya, gitu. pas saat itu sangat susah. Iya, pasti kan tapi kita butuh mental yang kuat. bener. Tapi semenjak akhir 2023 ini, alhamdulillah keadaanku udah mulai membaik, udah bisa beraktivitas lagi. Dan dulu sebelum kejadian itu aku suka banget yang namanya ikut maraton, lari segala macam. Dan Belum. sekarang alhamdulillah udah bisa berolahraga lagi, cuman hanya jogging-jogging dan jalan cepat aja gitu. Cuman udah bisa, alhamdulillah bisa berolahraga lagi. Dan itu membuat aku happy sih, karena kayak stress release juga kan olahraga itu. Karena orang sakit bukan berarti nggak bisa berolahraga. Betul, aku bilang. Karena Nah, berarti kan dari Mas Fadel ini teman-teman kasih tahu Mas Fadel ini sekarang bekerja di timnya Pak Sandiaga Uno. Nah, itu bisa ceritain nggak awalnya bagaimana kok bisa masuk timnya, terus dipercaya padahal merupakan penyintas dari penyakit thalassemia. Nah, awalnya aku sempat bingung juga sih waktu awal-awal. Kenal atau gimana, Mas Fadel? Enggak, ada tim leader aku kenal sama Beliau ya? Deket sama abang aku, waktu itu lagi di lamaran abang sepupu aku, kayak nawarin gitu, udah kerja belum? Saya bilang belum bisa kerja bang, karena banyak perusahaan-perusahaan yang nggak mau menerima talasemi, karena kita juga masih dianggap sebelah mata lah, karena dianggapnya talasemi itu nggak bisa produktif karena tiap 3 minggu sekali mesti ke rumah sakit. Cuman udah nggak apa-apa, kita udah mengerti keadaan Fadel segala macam, yang penting bisa bekerja. Dan bener-bener saat itu aku bener-bener aku dihargain banget nih, kayak manusia kayak pada umumnya gitu, kayak walaupun aku punya keterbatasan, ternyata aku bisa, yang penting bisa bekerja. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya bisa tuh mengikuti teman-teman yang lain, walaupun aku tiap 3 minggu sekali mesti izin segala macam. Akhirnya sampai sekarang udah 8 tahun lebih masih bekerja sama Pak Sandi. Dan Pak Sandi juga bilang kalau misal waktunya berobat ya berobat, kalau mereka kerja ya kerja gitu. 8 tahun. Iya, dan bener-bener Baik beliau banget ya nggak beliau, melihat latar belakang aku keterbatasan, malah kata beliau ya talassemia bukan keterbatasan, malah kelebihan Fadel gitu. Kalau misalnya Fadel bisa kerja lebih baik, berarti udah anugerah dari Tuhan lah bisa bekerja gitu. Karena kan talassemia bukan berarti kita nggak bisa berkarya, bukan berarti kita nggak bisa melakukan sesuatu. Kalau kita segala macamnya tahu batas, ya kita bisa gitu. Karena aku kan kerja juga di belakang layar kan, jadi nggak membutuhkan yang fisik yang terlalu berat gitu. Dari komunitas ini kan pasti ada beberapa orang yang mungkin nggak seperti Mas Fadel, punya semangat, punya motivasi gitu kan. Mentalnya juga beda-beda ya. Iya, nah bagaimana sih cara membuat teman-teman di luar sana yang sama seperti Mas Fadel itu biar semangat lagi, baik dalam karirnya, baik dalam motivasinya dan mentalnya itu bagaimana Mas Fadel? Ya itu lagi-lagi dari kemauan diri sendiri juga, dari support dari keluarga, karena ibu aku salah satu orang yang sangat keras ya. Karena waktu itu kalau nggak sekolah, nggak kuliah, buat apa? Ngapain di rumah aja gitu. Terus ya udah aku turutin kata ibuku. Alhamdulillah dengan kayak gitu bener-bener mau memotivasi aku kalau talassemia bukan halangan buat aku bisa berkarya gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih bisa beraktivitas, bekerja dan segala macem gitu. Walaupun sekarang agak berkurang intensitas kerjanya gitu, karena masih tahap recovery gitu. Mas Fadel, ada yang mau diucapin nggak sih buat ibunya Mas Fadel? Kalau misalnya ini Mas Fadel berdua doang nih, apa kira-kira yang mau diucapin sama ibunya Mas Fadel? Boleh dong. Iya, aku benar-benar berterima kasih banget sama ibuku, karena benar-benar superwoman banget yang
Anggap nih, ibunya Mas Fadel sini nih. Single. Apa yang disampaikan? Karena ibuku benar-benar dari lahir tuh single parents perawat aku gitu. Dari umur 5 tahun lah. Aku sama ibuku sama adekku aja. Coba deh gitu. ngomong gitu Mas Fadel. Ma, apa gitu? Ma, terima kasih banyak karena pertolongan ibu dan doa mama yang selalu menguatkan aku sampai saat ini gitu. Karena kalau nggak ada doa ibu, karena doa ibu adalah menembus langit banget sih, aku percaya. Tanpa doa ibu juga aku nggak mungkin seperti saat ini gitu. Dan tanpa support ibuku, adekku dan keluarga, support system sahabat-sahabatku, aku nggak mungkin sekuat saat ini. Kalau aku agak rohani, spiritual sedikit, karena di Al-Baqarah 286 itu kan dibahas juga kan, Tuhan nggak mungkin ngasih cobaan di luar batas kemampuannya. Karena kalau aku mampu berarti aku yang mampu, yang lain mungkin belum mampu. Karena aku diuji terus, mungkin karena aku saat ini bisa melewatinya. Mungkin dengan cobaan itu membuat aku semakin kuat, semakin bisa berserah diri kepada Tuhan, beribadah lebih rajin. Mungkin ini benar-benar teguran dari Tuhan supaya aku lebih bisa beribadah dengan baik gitu. Fadel ini luar biasa banget loh. Dan kita dengar dari cerita Mas Fadel tadi ya, teman-teman, mungkin nanti akan diceritakan lagi. Di komunitas thalassemia ini, Mas Fadel ini punya teman, mereka itu berempat gitu. Dan saat ini tuh Mas Fadel ini tinggal sendiri dan pastinya tuh punya rasa keterpurukan sendiri, kehilangan teman-teman di mana sahabat ya. Ya sahabat, kita udah lagi berjuang bersama-sama, transfusi darah bareng-bareng, tiba-tiba kita harus kehilangan mereka dan saat ini sendiri. Dan Mas Fadel, mungkin kalau saya pribadi sendiri Mas Fadel itu pasti sangat terpuruk banget, tapi luar biasa, ujian dari Mas Fadel ini sangat luar biasa. Itu boleh nggak Mas Fadel ceritakan sedikit? Iya, karena kalau support system dari sesama penyintas thalassemia itu kayak dia udah mengerti luar dalamnya aku gitu. Kayak aku kasih tahu sedikit aja tuh kayak dia udah menyatu banget sama aku gitu. Jadi pas kehilangan 3 orang sahabat aku yang deket banget, itu benar-benar membuat aku terpukul dan kayak nggak ada temen yang benar-benar yang memahami gitu, aku banget gitu. Dan semenjak itu kayak aku merasa agak kesepian gitu. Itu sama-sama di komunitas itu ya? Itu sama-sama di komunitas itu. Itu kehilangan mereka tuh secara dalam waktu yang berdekatan atau bagaimana? Yang agak berdekatan, dan yang terakhir yang sahabatku namanya Aditya Putra Nasir itu yang ketua Thalassemia Movement. Itu di November 2016 dia sempat ngasih kata-kata terakhir waktu itu, kalau harus tetap perjuangin thalassemia itu kan dengan dengan visi kita untuk membuat screening nasional stop thalassemia yang ada di baju aku ini. Terus hashtagnya Terus mereka juga sahabat aku juga bilang kalau aku kan kemarin kayak di belakang layar aja nih, nggak pernah speak up segala macam. Mungkin kedepannya lu bisa speak up, mungkin bisa berjuang untuk memutus thalassemia ini. Dan alhamdulillah beneran nggak lama dia sebelum meninggal ya, bener-bener aku ya yang meneruskan dan dia yang kayak kok omongan dia bener semua gitu. Itu yang 2016. Iya. Terus yang 2 lagi, Mas? Kalau yang 2 lagi itu juga temanku, juga sahabat aku, cuman dia meninggalnya berdekatan. Di tahun? Di tahun 2019, sekitar 19 lah. Iya 1920. Sekitar segitu. Jadi untuk mungkin
teman cerita juga lumayan udah jadinya kayak. Berarti sekarang tinggal sendiri ya? Iya, dan Mas Fadel, yang nggak aduh. disangka-sangka benar-benar thalassemia itu di luar expect. Kita sehat, besok belum tentu. Benar-benar today give, tomorrow Gejalanya mystery. apa aja Mas? Iya, kita nggak benar-benar nggak ada yang tahu. Karena Gitu. gejalanya, kalau Kita kayak sehat, kelelahan besok biasa ya? kelelahan segala macam bisa. Sewaktu-waktu bisa. Gitulah. Karena kayak Benar-benar blessing nggak bisa ya? terprediksi juga. Yang kalau dirasakan itu apa aja penyintas Mas? thalassemia. Misalnya ciri-ciri yang udah sering dirasakan itu apa? Iya, kalau kita seringnya merasakan kayak lemes, pucet, kayak agak nyesek segala macam. Itu yang kebanyakan teman-temanku yang pada nggak ada tuh kebanyakan gitu, pada nyesek gitu. Tiba-tiba ya? Keluhannya tiba-tiba nyesek. Berarti memang blessing lah. Tadi today Dan blessing. harus kita sebagai penyintas thalassemia harus aware juga sih. Kita mesti cek lab secara berkala, minum obat secara teratur, ya? Dan transfusi darah juga nggak boleh tantaran juga sih. Kalau pola hidup yang Mas Fadel jalanin sekarang gimana? Apa ada pantangan makanan? Apa harus apa gitu? Oh, kalau pantangan makanan sih kita menghindari yang namanya yang makanan yang kelebihan zat besi gitu. Yang jadi kan kita kan udah dari transfusi darah zat besi kita udah menumpuk dan kita harus menjauhi makanan-makanan yang zat besi tinggi. Ya. Kayak daging merah, kayak sayuran hijau. Oh itu nggak boleh ya? Hati, ya. Iya hati apalagi ya, karena kan zat besi ya. Iya, itu sih. Cuman ya aku jalaninnya ya nggak usah jadi tekanan juga. Aku enjoy aja. Bener. Enjoy apapun yang aku lakukan, enjoy every moment aja sih kalau kata abang aku gitu. Dan tiap hari tuh hidup ya bermanfaat, seperti ya biar selalu semangat. Gitu intinya selalu berbuat baik, selalu meng-awareness-kan, menginspiring orang-orang. Kayak aku kalau lagi transfusi tuh ketemu pasien-pasien baru tuh kayak ngobrol sama ya ibunya gitu. Kasih semangat. Kasih semangat kalau jangan sampai putus sekolah gitu. Harus gimana caranya ya berpendidikan lah gitu. Jangan sampai ada keterbatasan thalassemia membuat kita putus sekolah dan segala macam. Karena itu menurut aku itu semangat hidup kita sih. Semangat hidup aku juga sampai sekarang bisa berada di titik ini karena aku bisa lulus kuliah segala macem gitu, bisa beraktivitas. Jadi gini sebenarnya Kak Mel, berarti yang dibutuhkan dari teman-teman thalassemia itu support system. Jangan sampai kita tuh tanpa kita sadari kita membuli. Iya, itu satu. Dan kemudian yang pastinya yang mereka rasakan itu pasti nggak yang kita pikirkan kayak ya dia cuma lemes doang kan sebagian orang gitu. Mereka tuh udah mulai dari yang harus transfusi darah, mulai dari sekitar, belum lagi sekolah, banyak yang terhambat di sekolah juga nggak sih? Banyak yang ya 70%, mungkin sebagian besar banyak yang putus sekolah, nggak kerja. Nggak dilanjutin yang ya? Kayak aku kayak bisa kuliah, bisa berpendidikan tuh ya sebagian kecil aja sih. Sebagian besar tuh pada putus sekolah karena orang tuanya udah mindset anak aku sakit ngapain sekolah berpendidikan, padahal itu yang memotivasi aku sampai saat ini tuh bisa begitu karena aku bisa sekolah berpendidikan bekerja sampai saat ini gitu. Mas Fadel pernah ngerasa kayak sedih nggak sih, kenapa sih harus aku gitu, pernah mikir kayak gitu nggak? Dulu sih sempat sering adalah kayak gitu, cuman seiring berjalannya waktu aku udah menerima gitu, udah embrace diri aku sendiri kalau ya udah aku sakit emang Tuhan ngasih ini ya harus aku jalanin sebaik-baiknya gitu, bukan karena aku sakit ya aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Buktinya sampai sekarang aku bisa beraktivitas normal seperti orang lain, asal ya gitu tiap 3 minggu aku nggak ini sama transfusi darah, minum obat segala macam terus aku jalanin, dan nasihat dokter sekarang aku bener-bener ikutin banget lah. Bangkitnya itu gimana? Mulai dari kayak
udah mencoba bangkit, udah menerima semuanya itu, dan motivasinya itu gimana Mas Fadel? Motivasinya kayak dokter sama sahabat-sahabat aku, ibu aku selalu menyemangati aku sih. Itu penting Dan ya, penting semangat. banget. lingkungan ya, Nah. lingkungan sekitar Iya juga ya. benar, dan lingkungan di kantor aku juga banyak teman-teman yang support aku banget. Iya. Sampai aku waktu pandemi susah darah segala macem, sahabat-sahabat aku tuh kayak ini pakai darah aku aja gitu-gitu, pada rebutan malah. Oh, Gitu. terima kasih ya berarti ya untuk Bener-bener uluran tangan temen-temen, selain support dia juga support darah juga buat aku gitu. Sampai aku saat ini masih bisa bertahan hidup ya karena uluran darah mereka juga gitu. Iya. Jadi gini, berarti untuk komunitas thalassemia ini sendiri kita harus meng-up lah Kak. Iya. Kita harus support nih, mulai Supaya dari aware ya. Iya, mulai dari teman-teman yang di sekitar, ayo kita sadar sama lingkungan kita gitu. Iya, dan ini Banyak Lena. yang membutuhkan kita juga loh Iya, gitu betul. kan. Dan kita butuh kita itu wajib loh nge-support orang-orang di sekitar kita yang butuh support kita gitu ya. Nah, salah satunya di komunitas thalassemia ya Mas ya. Dan movement. harapannya teman-teman di luar sana mungkin ada yang mau donor darah, boleh Ikut kegiatannya ikutan ya, kegiatan campaign donor Aku darah. juga sesekali kalau lagi penat banget aku healing nonton konser itu bener-bener aku suka banget, kayak pergi-pergi ke alam, camping itu aku sesuatu yang bisa stress release aku gitu. Ya, berarti intinya kita itu butuh support ya. Iya, Mas. betul. Untuk komunitas thalassemia ini sendiri, harapannya nih, Fadel, boleh dong ceritakan harapannya untuk komunitas ini sendiri ke depannya bagaimana? Mungkin nanti banyak yang dengar bisa dibantu, disupport. Untuk harapannya Thalassemia Movement, masyarakat lebih ter-aware gitu tentang penyakit ini. Iya. Terus juga yang paling penting sih kesadaran masyarakat tentang penyakit ini harus tahu gitu. Karena salah satu cara untuk memutus thalassemia ya hanya dengan screening darah gitu ya, ini. darahnya. Karena kalau enggak ya bom waktu ini akan semakin melebar dan Semakin banyak kita harus benar-benar harus putuskan thalassemia ini agar di kemudian hari anak cucu kita segala macam nggak terdiagnosis thalassemia gitu. Terus tadi Lena, kita dengar Mas Fadel kan ini ya, apa namanya, nonton konser. Nah, itu kok bisa, sedangkan kalau nonton konser itu kan desek-desekan. Nah, itu itu gimana dia. tuh? Aku kan waktu itu sering nonton konser banget dan selama aku nonton konser kok nggak ada gate yang buat penyakit khusus, disabilitas dan ibu hamil, lansia segala macem. Suatu ketika Pak Sandi waktu ulang tahun aku ngasih, Fadel permintaannya apa nih di ulang tahunnya? Oh gitu. Aku menyebut kalau bisa ada kegiatan konser segala macam yang ramah untuk semua. Ramah untuk semua artinya untuk penyakit-penyakit kayak Khusus aku, disabilitas, ibu hamil gitu, ada gate khususnya. Dan selain di pintu masuknya, juga di area konser sendiri ada gate Ada tempat khususnya sendiri gitu ya. yang jauh dari asap rokok segala macam, betul. dibanyakin Oh, iya, benar. dibanyakin stand medis dan alhamdulillah seiring berjalannya waktu sebelum nggak sampai setahun alhamdulillah itu udah difasilitasi dan biasa. udah udah jadi standar dari konser itu sendiri. Ya Allah, keren banget Baru ya. tahu loh ini. Dan alhamdulillah aku bener-bener nonton konser semuanya udah pada yang Apa tuh? sakit kayak aku, yang disabilitas ya, Mereka ibu lansia, nonton ibu gitu hamil ya. bisa merasakan konser dengan aman. Luar gitu. biasa. Ini Karena baru tahu, karena orang Masya sakit Allah. bukan berarti nggak bisa Tuh, Nonton tuh. konser. nonton konser gitu. Iya kan, Karena supaya itu kan dapat ini healing lagi kita ya. juga, stress release Makin kita bahagia, juga. makin sehat. Iya, Terus karena bener tadi stress 3 minggu relief sekali ya. aku juga kan ke rumah sakit bener-bener ya Ini kan harus apa? butuh Iya. refreshing juga kan Benar, gitu. benar. Masya Allah, terima kasih tuh. Betul. Iya. Jadi teman-teman
besok kalau ada konser nggak apa-apa datang aja. Udah ada kok jalur khusus. Iya, yang penting ada surat rekomendasi dari dokter kalau surat rekomendasi. Pas mau ininya ya iya, maksudnya itu ya. Keren. Iya, keren. Kalau tadi tuh Mas Fadel yang acara yang dari WHO itu gimana, Mas Fadel? Oh, yang konferensi talasemia itu sedunia ya? Iya, setiap berapa tahun sekali tuh ada conference, dan terakhir yang aku ikutin itu di bulan November lalu. Itu aku sama teman-teman sama dokter-dokter dari Indonesia ikut terbang ke Malaysia, Kuala Lumpur 3 hari. Waktu itu aku bawa sama grup aku itu tentang prevention tentang talasemia di Indonesia. Ya, cuman pas aku ngumpulin itunya abstraknya, pas dipapar di situ, banyak yang nanya, kok Indonesia bergelutnya hanya di prevention hanya. Emang kalau di dunia tuh mereka udah kemana tuh? Udah cukup pengobatan. Preventionnya udah cukup baik, cuman pas itu ada yang message aku gitu, kok Indonesia hanya di prevention aja, sedangkan negara lain udah ada obat-obatan yang baru, BMT segala macem, gen terapi, kok sampai sekarang Indonesia masih bergelut di prevention gitu aja. Ya gimana, kayak pemerintahnya belum mencapai sampai sana gitu. Ya, harus tergerak semuanya mungkin harus benar-benar dibuat undang-undangnya gitu. Yalah. Mungkin di presiden skop nih. dari Undang-Undang Nomor 8 2016 tentang disabilitas juga harus tentang ini lapangan pekerjaan segala macam, pendidikan untuk disabilitas, kita harus ada di situ juga mungkin skopnya, karena talasemia ini masih dianggap abu-abu, dianggap disabilitas enggak disabilitas juga enggak. Gitu. Jadi masih perusahaan masih anggap pasien talasemia itu kayak sebelah mata banget gitu. Stigmanya masih negatif. Ini kan kita kemarin udah peresmian pelantikan, bukan pelantikan, KPU resmi mengumumkan presiden terpilih kita di pemilu 2024 itu Pak Prabowo. Coba ini ya, kita nggak tahu nih sampai apa enggak ke Pak Prabowo. Ini mudah-mudahan dengan podcast kasih tahu kita bisa menjadi wadah ya untuk memberitahu bagaimana perjuangan pentingnya dan supaya pemerintah yang selanjutnya lebih aware terhadap penderita ya. Jadi misalnya dari Mas Fadel, dari teman-teman yang lainnya, apa sih yang diharapkan untuk pemerintah dukung komunitas talasemia sendiri, dan apa yang sekarang harus di-upgrade lagi nih untuk kesehatan-kesehatan yang ada di RS di Indonesia ini? Di rumah sakit ini kita harus pelayanan dari rumah sakit harus merata mungkin ya. Karena kebanyakan di daerah-daerah itu pelayanannya tidak sebaik di ibu kota Jakarta saat ini. Jadi benar-benar pelayanannya mungkin bisa di seluruh Indonesia bisa kayak seperti di Jakarta gitu, di Jabodetabek, dan harapannya ya itu undang-undang Pak Prabowo gitu. Pak Prabowo mungkin bisa membuat melegalkan itu sih undang-undang untuk promotif preventif tentang talasemia, untuk memutus talasemia gitu loh. Itu sih yang paling penting. Visi-misinya tadi ya. Satu-satunya cara untuk memutus talasemia membuat undang-undang itu, memutus talasemia dengan screening talasemia secara nasional gitu. Harus diwajibkan semua orang tuh screening talasemia itulah. Harapannya itulah ya, untuk harapannya menuju zero born talasemia dan stop talasemia. Karena kan itu tadi visi dan misinya dari dan moto kita juga Thalassemia Movement, we care, we share. Stop talasemia. We share. Jadi harapannya ke depan teman-teman dari komunitas talasemia sendiri adanya screening. Iya, dan kayak kita di lapangan pekerjaan untuk talasemia juga bisa mendapatkan perhatian juga sih.
nggak lapangan pekerjaan ya. lapangan pekerjaan itu karena perusahaan banyak ya. banget yang nggak menganggap kita ini bisa produktif, padahal nyatanya aku sampai sekarang masih bisa Bisa. produktif gitu. Betul. Asal tahu batasnya lah gitu. Ya. Sebelumnya kita mau cobain PE dulu. Oh iya. Ini Mas nih Fadel boleh minum dulu. Nah, Oh, iya. ini tuh kita ada apa coba nih? itu rasa kacang hijau. Kalau ini hijau. Kalau Mas Fadel kalau pedes suka? Suka aja. aja mau, mau coba yang Nanti kepedesan ya. Enggak. Oh iya ini. berarti Coba mungkin nih. ini penasaran. Aman aja. Cobain. Cabai rawit sih ini. Oh, Apa? nggak apa-apa. Ini biar makin panas. Makin panas. Heeh. Coba. Di- Ini bukanya gimana? Udah bisa. Buka aja. Nah, ini yang kacang hijau. Kita mau coba lihat testernya Mas Fadel. Coba ya. Tapi itu pedes loh. Ini- Rawit. Ya nggak apa-apa, aku suka yang pedes-pedes kok. Kameramen kayaknya ngiler ya. Apalagi omongan warga ya. Aduh, omongan warga. Gimana? Pengen? Mau? Pengen Mau? Riri, Rara. Mas Damar mau? Mau. Gimana? Pedes loh. Enak? Kriuk ya? Gimana kenyalnya? Membantu UMKM juga ini. UMKM. Aduh, Terima aromanya kasih. wangi banget, semerbak udah. Ini aku kan sering Ini nyobain. kalau pakai nasi putih doang tuh enak. Ini malah bisa habis sekarang nih. Jadi, loh. jadi ya ini tuh udah akan segera go internasional. Aduh. Dan Ya. tahu nggak ini ownernya siapa? Ownernya ini. Masya Allah, kita doain ya produk Amin. UMKM Jeng Cetar itu Go internasional. Amin. Dalam proses. Kalau bisa di seluruh market modern market gitu. modern market ada udah ya. tersedia ini. Jadi gue punya kebanggaan tersendiri. Dan kita juga ini, kan aku ada di Thalassemia Movement itu ada base camp. Base camp apa? Base camp perkumpulan Thalassemia anak-anak ini ya. Movement. Kita mungkin kedepannya akan buat pelatihan segala macam biar anak-anak Thalassemia itu bisa produktif gitu, Betul, bisa jadi entrepreneur. bisa jadi entrepreneur, Kan mungkin, bikin kopi, kerjakan masak mungkin atau nah. bikin kayak segala macam segini, mungkin kedepannya insya Allah bisa Kalau ikut berjalan pelatihan-pelatihan boleh, ini Iya, udah kita- ada yang bimbing. Karena ya. kita juga dari HIPMI kan, Himpunan Iya, Pengusaha bisa Muda support, Indonesia. ya. Mm. Gitu. Ya, Mudah-mudahan Bisa kolaborasi ya. Iya. bisa kolaborasi. Mas Fadel. karena biar Sun lo nih harus konkret loh, iya, Liana. betul. Bisa konkret. Konkret. biar teman-teman Thalassemia yang lain Konkret. bisa berproduktif gitu. Betul. Boleh, Bisa boleh. menghasilkan produk, Walaupun bisa dia jadi nggak sekolah, entrepreneur. nggak kerja, tapi bisa menghasilkan penghasilan Bener, gitu bener, dengan mengangkat UMKM segala macam buat produk segala macam. Di base Membuka camp-nya. lapangan kerja. gitu. Masya Allah, Di mana cita-citanya Mas base Fadel camp-nya? keren banget. Iya, keren loh. Base camp-nya di mana, Mas Fadel? Ada di daerah Buncit. Oh, Buncit. Ada. Iya, Iya. Boleh nanti kita main-main ke sana atau nanti misalnya ada acara-acara apa Iya, gitu Mas boleh. Fadel undang kita dong. Insya Iya Allah kalau dong. memang kita ada waktunya Iya, kita betul. insya Allah Iya, datang. sama acara tahunan Thalassemia Movement selain donor darah Ramadan di bulan puasa juga kita ada create event buat thalassemia yang anak-anak kecil gitu, kayak kita kasih program kayak di Kidzania gitu, dia bisa Kidzania. mengerti gitu dunia luar tuh seperti apa sih, jadi nggak hanya transfusi darah aja gitu ya. Gitu. Luar biasa. Sekarang tuh jadi kayak lebih Iya. bersyukur ya. Bersyukur banget ya. Dan dengan kehadiran sosmed juga kita juga alhamdulillah Kebantu ya. jadi Kebantu ya. kebantu dan ada reaksi positif juga dari masyarakat. Mudah-mudahan dari kasih tahu juga ya, Benar. bisa membantu apa Benar-benar yang namanya diinginkan kasih tahu gitu. podcast, benar-benar bisa kasih tahu orang banyak. Kita akan selalu ngasih tahu teman-teman intinya mulai dari berbagai. Betul. Iya. Karena kalau kata Pak Prabowo, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita yang kasih tahu siapa lagi? Iya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Makanya kita wajib kasih tahu. Ya kan Mas Fadel. Dan Mas Fadel bicara tentang kasih tahu, boleh dong kasih tahu motivasi buat teman-teman yang ada di rumah. Nggak mesti harus Thalassemia ataupun yang Buat teman-teman lainnya. lah, Pokoknya gitu ya. bagaimana sih cara kita tuh bangkit untuk memotivasi diri kita untuk bisa maju, nggak cuman duduk di tempat aja. Kita tuh punya semangat bagaimana? Coba Iya, sampaikan Mas. Aku sih
selalu berpikir out of the box gitu Out sih. of the box. Sama aku sering baca buku segala macam, itu kayak menggali potensi aku yang selama ini mungkin aku nggak menguasai, tiba-tiba oh ini ternyata ada skill yang bisa bisa aku upgrade gitu. Aku bisa dulu nggak berani ngomong di depan kamera, sekarang udah bisa berani ngomong di depan kamera. Kayak gitu sih. Dulu kalau ngomong sama orang agak malu, sekarang udah bisa lebih santai dan mengawarenesskan orang-orang di sekitar tentang thalassemia sembari ngobrol gitu. Jadi ya lakukan yang aku sukai aja sih gitu. Just do it aja. Just do it. Teman-teman semuanya just do it. Jadi harapannya juga ya, semoga dengan hari ini kita sharing di Kasih Tahu podcast, semoga mungkin teman-teman yang di luar sana mulai teredukasi gitu ya. Kita support lah teman-teman kita yang mungkin di luar sana yang butuh support. Kita support juga mereka. Mulai misalnya punya lowongan pekerjaan, ayo kita mulai dari sekarang, jangan membuat batasan sendiri untuk mereka, karena mereka tuh butuh pekerjaan, mereka tuh butuh biaya untuk menghidupi atau untuk berobat gitu ya. Coba mulai dari pengusaha-pengusaha di sekitar, ayo kita mulai dari sekarang. Jangan ya kalau buka loker tuh mulai harus sehat jasmani syaratnya. Jangan harus umurnya sekian-sekian. Ayo kita kasih kesempatan mereka begitu. Buat teman-teman karena yang kalau penderita. nggak ada yang memulai ya siapa Siapa lagi? Harus ada yang berani mendobrak itu semua. Betul. Mungkin semoga semakin banyak kayak pasandi-pasandi lain di luar sana yang bisa menerima kondisi thalassemia gitu. Karena yang paling penting tuh aksesnya sih. Kita butuh akses gitu. Dan semoga ada salah satu nanti mungkin dari kementerian atau dari mana yang mau mensupport komunitas thalassemia ini untuk mereka menjadi apakah misalnya seorang pengusaha kah atau sebagai apa karirnya. Kita harapan kita ke depan seperti itu ya. Mudah-mudahan insya Allah. Jadi ada lebih diperhatikan diperhatikan. Karena di undang-undang juga kan untuk disabilitas 2% dari perusahaan udah banyak yang mengakomodir. Iya betul. Sekarang sudah banyak di kafe-kafe seperti itu ya. Uniqlo juga udah begitu. Pertamina juga. Pertamina, Bank Gojek Citibank. gitu kan. Sekarang udah mulai banyak. Iya. Gitu. Alhamdulillah ya. Bismillah juga kan ya. Semoga dengan kita memulai dari hal-hal kecil seperti ini bisa mendapat dampak yang baik. Iya. Dan Undang-Undang Nomor 8 2016 itu tentang disabilitas, skopnya mungkin bisa diperlebar untuk pasien-pasien yang kayak kanker, thalassemia segala macem gitu loh. Mas Fadel, sebelum kita tutup, ada dong closing statement-nya buat teman-teman. Closing statement-nya mungkin aku bilang bosan itu suatu hal yang wajar ya. Kayak kita selalu 3 minggu sekali berobat ke rumah sakit, tiap hari minum obat, cuman ya yang paling penting ya embrace yourself lah. Kita harus ya menerima itu semua. Mungkin ini takdir yang udah Tuhan berikan kepada aku, dengan bagaimanapun caranya ya life is goes on sih. Gitu. Jadi apapun yang terjadi lakuin aja apa yang kamu sukai, kamu cintai. Ya semoga ini bisa memotivasi teman-teman yang lain, menginspirasi orang lain untuk bisa ya berkarya lah gitu. Walaupun aku punya thalassemia keterbatasan, ya menurut aku sih ini bukan keterbatasan ya, mungkin ini anugerah dari Tuhan untuk aku bisa ngasih tahu kalau aku ini bisa kok seperti orang lain pada umumnya, mungkin bisa lebih gitu. Asal support system dan segala macam membantu aku gitu, dari keluarga, dari teman-teman lingkungan gitu sih. Luar biasa. Masya Allah ya, aku jadi terharu, tapi aku menjadi lebih bersyukur, jadi buat lebih semangat lagi ya. Untuk hari ini
Mas Fadel, makasih banyak udah mau aku juga cerita. makasih banget karena udah mengangkat tentang talasemi ini, karena talasemi ini masih belum banyak yang aware, belum banyak yang tahu. Mungkin dengan kehadiran podcast ini dan podcast lainnya, media segala macam bisa membantu kami untuk mengawarenesskan talasemi lebih gaungnya lebih besar lagi gitu. Untuk bersama kita putuskan stop talasemi di kemudian hari di Indonesia. Gitu. Mas Fadel, Instagramnya boleh dong promosi. Instagram aku, nama aku sendiri Fadel Nuriandi @FadelNuriandi. Jadi follow ya teman-teman. Dan untuk Instagram dari Thalassemia Movement @Thalassemia Movement, kita banyak berbagi tentang acara-acara kita, tentang edukasi tentang talasemi gitu, fun fact semua disebar di IG itu ya. Iya. Luar biasa. Mas Fadel, makasih banyak udah hadir ya. Thank you. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Iya, tadi nunggu lama, mohon maaf. Kasih, semoga kita kedepannya bisa menjadi yang lebih baik lagi ya Mas ya, dengan harapan yang seperti kita inginkan tadi ya. Mas Fadel, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Teman-teman, kasih tahu thank you udah nonton. Jangan lupa share video ini ke teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Loncengnya dihidupin loh. Oh, di sini. Kasih tahu. Dihidupin loncengnya. Kasih tahu official. Kasih tahu. Udah follow belum Instagramnya? Kasih tahu official. Harusnya udah. Jangan lupa komen kira-kira kita besok mau bahas apa lagi. Oke? Kita akan misalnya ada komentar yang menarik tentang yang akan kita bahas, kita akan bahas ya. Misalnya pengen undang siapa nih? Jadi tantangan sendiri dong buat kita. Gitu kan? Oke. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. Bye-bye.